berpendapat karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A memang harus coba dipahami pola pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, jalurnya tidak bisa melalui presiden langsung ya. Apalagi kalau topik kita bicara soal wakil presiden juga tidak bisa. Saya ingin coba bacakan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya kurang lebih, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Purnawirawan TNI. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dia ada dua ya, usulnya melalui DPR dan terkait dua hal. Satu, telah melakukan pelanggaran hukum berupa satu, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Syarat mengenai wakil presiden ini terdapat di pasal 169 huruf Q ya, Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau dibaca di syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden itu ada syarat usia. Nah, di sini memang diperdebatkan kalau dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, dalam skandal paman ya, Usman dan Gibran yang sudah tempo hari kita bicarakan panjang lebar soal problematika itu. Nah, bagi saya meskipun seseorang salah, tentu pedomannya harus tetap hukum ya. Jadi kalau mau mengusulkan wakil presiden diberhentikan pada masa jabatannya harus atas usul DPR. Jadi Purnawirawan tidak menyampaikan kepada presiden saja mestinya, tapi juga menyampaikan kepada DPR untuk DPR menindaklanjuti dalam bentuk usul DPR. Nah, usul DPR itu kalau kita cermati ya, harus dihadiri oleh, untuk dapat paripurna ya, harus dihadiri 2/3 jumlah anggota dewan, dan dari yang hadir itu setuju untuk mengadakan impeachment atau menggugat wakil presiden sebanyak 2/3 dari anggota yang hadir. Jadi kalau usul diajukan anggota dewan DPR, maka nanti akan diajukan dalam paripurna yang harus dihadiri 2/3 anggota DPR. Nah, dari 2/3 itu mereka 2/3-nya menyetujui untuk pemberhentian wakil presiden ya. Silakan Purnawirawan TNI mengajukannya ke DPR dan DPR nanti mengusulkan. Apakah langsung otomatis diberhentikan? Tidak, akan ada persidangan terhadap wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ya, tentu akan ada sidang berupa pembuktian apakah telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Nah, apa usul DPR soal itu? Ya kita lihat gitu ya, apakah usul DPR soal karena terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Jadi setelah dari Mahkamah Konstitusi yang tentu masih ada paman di dalamnya, tidak serta-merta diberhentikan walaupun terbukti ya, satu melanggar hukum yang 5 hal tadi, atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden sebagaimana pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ya. Tidak serta-merta karena
setelah diputuskan MK terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat, maka dengan sendirinya akan dibawa kembali kepada DPR. DPR akan membawa ke Mahkamah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratanlah yang menentukan ujung akhir pemberhentian itu. Kenapa panjang dan bertele-tele proses pemberhentian? Ya karena memang kita dalam sistem presidensial, tidak mudah untuk memberhentikan, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau dicermati baik-baik ya teman-teman sekalian, di Undang-Undang Dasar itu untuk pelantikan dan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden selalu digunakan kata dan atau. Baik pelantikan di awal bisa saja sendiri-sendiri atau kedua-duanya. Bisa presiden. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pengetahuan terbaru dan tindakan-tindakan yang dimana kepedulian terhadap gerakan-gerakan politik yang sulit untuk ditebak saat-saat ini. Dalam tanda kutip saya mengatakan bahwa negara kita bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja, ataupun ada banyak hal permasalahan-permasalahan yang perlu untuk diselesaikan di dalamnya. Dalam berbagai situasi yang terjadi, negara Indonesia ini dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada, dan itu disebabkan atas kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu diprioritaskan oleh para pejabat-pejabat negara. Pada kesempatan kali ini teman-teman, muncullah sebuah tindakan-tindakan yang kurang etis ya, yang memang pada kesempatan itu melanggar aturan. Itu dilanggar oleh orang nomor satu di negara ini, sehingga membuat suatu kegaduhan, membuat suatu tindakan yang seyogianya perlu untuk dihukum ataupun diproses secara hukum. Namun dari saat itu, di kala itu sampai sekarang masih belum diproses secara hukum. Mungkin karena orang nomor satu juga lah ya, sehingga membuat berbagai macam penegak-penegak hukum gentar akan hal ini ya. Pada kesempatan kali ini, ketika kita melihat ada banyak mahasiswa turun ke jalan, buruh tani turun ke jalan melakukan aksi menyerukan turunkan wakil presiden saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka, dengan berbagai macam alasan-alasan yang dituliskan beberapa poin ya. Itu sering dikatakan bahwa Gibran anak haram konstitusi dan berbagai macam hal-hal yang lain. Itu cukup membuat sakit hati seorang Gibran, karena tindakan-tindakan ayahnya yang melakukan tindakan yang semena-mena sehingga membuat Gibran jadi sasaran. Bahkan sekarang ini harusnya seorang wakil presiden ketika menang, dia senang ketika menang, dia memiliki hati yang gembira ketika menang, dia menjadi orang yang terpilih. Tetapi lain apa yang dirasakan oleh Gibran. Dia menang malah mendapat hujatan yang begitu banyak, malah langsung diminta diturunkan. Itu karena apa? Itu karena tindakan-tindakan Jokowi yang terlalu berambisi untuk melakukan sebuah keputusan-keputusan yang ingin berkuasa selalu. Jadi pada kesempatan kali ini Ferry Amsari menyampaikan bahwasanya pemakzulan Gibran ya
lewat DPR RI dan MPR RI, tentunya ini malapetaka bagi keluarga Joko Widodo ketika mendengarkan hal-hal seperti ini. Pada dasarnya, kalau kita melihat seorang Gibran, ya, memang ia bekerja, memang ia juga mampu melaksanakan semuanya. Namun tidak semulus itu semuanya ini. Tidak seperti yang kita lihat. Kenapa? Karena Jokowi masih tetap ikut campur. Itulah yang kita takutkan sebenarnya. Keikutsertaan Jokowi dalam setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Gibran dan juga Prabowo, masyarakat sudah tidak senang, ya. Harusnya bagaimana Prabowo dapat meng-cut seorang Jokowi supaya tidak ikut campur lagi dalam setiap program-program kerja yang ada, ya. Jokowi bukan siapa-siapa lagi, presiden bukan, ketua partai juga bukan, ya. Cukupkan di situ. Harusnya Prabowo dapat berdiri sendiri, dapat mandiri dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya. Kalau kita melihat bagaimana tindakan-tindakan seorang Prabowo saat ini, ya, cukup baik, cukup membuat masyarakat memberikan simpati yang begitu besar, karena melihat negara ini ya memang kadangkala tidak imbang, ya. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran dengan menilai gerakan-gerakan politik saat-saat ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.